warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'dah. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, bapak ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kita ngaji kitab Usfuriyah. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak ibu sekalian jamaah rahimahullah, kita melanjutkan masih hadis yang ke-12, menerangkan proses bagaimana umat Rasulullah akhirnya mendapatkan syafaatul utsma, yang terlebih dulu ditangguhkan masuk surga, akhirnya masuk neraka dengan segala tingkat kemaksiatan dan dosanya. Ada semata kaki sampai ada yang sedada, dan beberapa tahun kira-kira sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Nah, akhirnya kemarin kita ceritakan, hadis itu menceritakan para umat Rasulullah yang di neraka mulai tidak kuat dan mulai memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fil hadis kitab Usfuriyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al ummah nahnu dhafa'u ummatika la sabra lana fi harri an-nari aghisna bisyafa'ika ilal jinan. Ya syafi'al ummah, wahai pemberi syafaat umat, kami ini umatmu wahai Rasulullah. Nahnu du'afa'u ummat la sabra lana fi harrin nar. Kami orang-orang yang lemah, kami ini umat Anda ya Rasulullah, kami tidak tahan di dalam panasnya api negara. Aghisna, tolong saya dengan segala kira-kira menaungi, merenungi, nangis. Aghisna ya Allah, tolong saya ya Allah, bisa fa'atika dengan syafaatmu ya Allah, ilal jinan, sehingga saya menuju surga ya Rasulullah. Nah, dalam satu gerombolan umat Rasulullah yang menangis bersama-sama, meminta tolong seperti itu, wa yad'u ahaduhum yadayhi ala udhunai kal mu'adzin wa yunadi bi a'mali sautih. Dalam berdoa dan memanggil-manggil Rasulullah itu seakan-akan umat Rasulullah itu tangannya disumpalkan di dalam telinga seperti ketika mau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira gitu. Karena saking tidak kuatnya neraka itu memanggil Rasulullah dengan memegang telinganya seperti adzan. Nahnu ummatin ummah Muhammad, kami adalah umat Nabi Muhammad. Nah, fayatawajjahu malikun ila jinan fayada'u famahu ila Muhammadin wa huwa yatana'amu fil jannah. Mendengar seperti itu, malaikat Malik tidak kuat melihat umatnya Rasulullah masuk neraka dengan segala siksaannya, dengan segala kualitas dosanya itu. Lalu fatawajjahu malikun ila jinan, malaikat Malik langsung pergi ke
jinan ke surga. Fayad'u famahu ila Muhammad, kemudian dia menaruh mulutnya membisiki kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kalau itu kan dengan Rasulullah itu tidak boleh berbicara keras, pasti bicaranya lemah lembut, diam, pakai dengan hati gitu. Malaikat Malik membisiki kepada Nabi Muhammad yang waktu itu wawayatan amufil jannah, yang Rasulullah itu sedang pasti di surga itu penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, fil jannah, di dalam surga. Fayaqulu, malaikat Ridwan mengatakan, ya Muhammad, innaka tata'annam fil jannah, engkau berbahagia di surga, senang dengan para sahabatmu, dengan mereka pejuang-pejuang, dengan mujahid yang masuk surga bighairi hisab, menikmati indahnya makan minum sepuasnya. Wa ummatuka du'afa'u yastaghisunaka, sedangkan itu umatmu wahai Muhammad nangis itu di neraka. Mereka menggeru-geru, ya geru-geru itu apa? Nangis dengan penuh karena tidak kuat itu. Yastaghisunaka, dan dia meminta pertolongan kepada kamu. Gitu loh, ada umatmu. Nah, apa yang terjadi? Fa'asihum fa'innahu du'afa'u la yasabru lahum 'alan nar. Mereka itu minta tolong, mereka itu telah lemah, tidak kuat, tidak tahan menghadapi api neraka. Wa idzan tahal khubaru illa Muhammad sallallahu fataba min syariri wa raqabi 'ala turab. Saat itulah Nabi Muhammad jenggelek, bahasa Jawanya itu jenggelek, langsung berdiri das. Ya, dan beliau wathabba min syariri, berdiri meloncat min syariri dari singgasananya waroqiba 'ala buraq, dan segera naik buraq. Itu Rasulullah yang umatnya sedang sakit, Rasulullah langsung cepat sigap. Umat sekarang, pemimpin sekarang, rakyatnya kelaparan belum tentu jalan, masih nyantai aja, di mana-mana lagi banyak kekurangan, nyantai saja. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa, dia langsung berdiri melihat umatnya sedang sakit, udah tidak kuat di neraka. Nah, karena itu kira-kira kalau ada umat seperti itu, seperti Umar bin Abdul Aziz ya. Begitu ada umatnya sakit, tidak bisa makan, langsung membopong, menggulung orang Jawa, makanan diantar langsung, malam-malam hari tidak ada yang tahu, langsung dikasihkan di mana rumah dari rakyatnya yang tidak bisa makan. Sekarang pemimpin yang begitu langsung nyari media TV kan, biar disorot pemimpinnya, begitu langsung perhatian kepada rakyatnya. Nah, kalau Rasulullah tidak, langsung berdiri, tidak nyari TV, tidak nyari berita, tidak ada branding, tapi betul-betul membina umatnya. Faqala ya Buraq, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Buraq, ajil cepet. Fa'in ummati du'afa la yasbiru ala farin nar. Umat saya itu lagi nangis, itu loh, umat saya lagi nggak kuat di neraka. Ayo cepet Buraq. Farafa'a qadamu wa du'al inda safirin jahannam. Kemudian apa? Buraqnya itu berdiri di tebing neraka jahanam itu. Fa'idha sami'a alaihi salatu wassalam aswatahum, baka an-nabi alaihi salatu wassalam wa baka. Kemudian Rasulullah mendengar suaranya, mereka lagi nangis, terus menangis, menggeru-geru. Tidak kuatlah Rasulullah, fayaqulu ya Malik akhrid ummati minan nar. Wahai malaikat Malik, tolong keluarkan umat saya. Saya juga nggak tahan melihat umat saya yang penuh dengan nangis. Kira-kira sekarang, hei Menteri Bulog, Menteri Pertanian itu kasih makan
ada umat satu komunitas yang tidak bisa makan, uangnya tidak ada, kasih makan, kasih sembako, kira-kira kan gitu kan. Saya sudah nggak tahan melihat mereka. Apa? Fayaqul ya Muhammad mali ila ikhrajihim min sabil malam u'maru. Nggak bisa Rasulullah, saya belum ada perintah dari Allah untuk mengeluarkan mereka, nggak ada. Saya nggak bisa malam u'miru. Selama saya belum diperintah, saya belum mengeluarkan mereka dari neraka. Fayawaddaju Muhammad SAW illa syakil ars. Lalu Nabi Muhammad mengarahkan dirinya kepada ars. Fayanzilu anil buraq wa yahfar sajid. Lalu beliau turun dari buraq dan beliau bersungkur sujud sembari berdoa, ya Rabbi hakadha wa'addadani Allah tukhriqa ummati finnar. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah yang maha baik, Engkaulah yang berjanji kepada saya bahwa Engkau tidak akan membakar umat saya di dalam neraka. Ini doa paling beraninya Rasulullah, nagih janji Rasulullah, nagih janji bahwa Allah tidak akan membakar. Apa yang disampaikan firman Allah? Qala Allah Ta'ala ya Muhammad qad kanu ansauka wa tarku syari'ataka fid dunya. Hai Muhammad, umatmu ini telah melupakan ajaranku dan ajaranmu di dunia ini. Sholat nggak mau, baca Quran nggak mau, puasa kalau ada orang, bayar zakat kalau diingatkan, mereka melupakan kau, melupakan kita. Kata Allah SWT, wa anna unsihum yaum syafa'ataka alaihim wa fasfa'il al, dan aku membuat terlupa. Lalu mereka lupa kamu kok, lupa saya, kata Allah. Mereka melawan ajaran kita kok. Nah, karena itu syafaatmu belum bisa dilakukan langsung, tetapi melalui proses. Maka dengan demikian syafa'atul alaih. Sekarang waktunya kamu beri syafaat. Allah mengatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad, fasfa'an, maka berilah syafaat sekarang. Itulah permohonan Nabi Muhammad Cespleng. Langsung Rasulullah diperintah untuk memberi syafaat. Fayasfa'ullah wa asfa' wa yasfa'u fi jami'ihim wa yukhriju minan nar bisyafa'atih. Lalu Allah mempercayakan Nabi memberikan syafaat pada umatnya, maka syafaat diberikan kepada umatnya dan mengeluarkan mereka dari neraka sebab syafaat beliau. Baca sholawat yang banyak, nganggur baca sholawat, mulutnya tidak pernah lupa 3 saja minimal. Allah, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, istighfar, astaghfirullah. Itu diperbanyak, itu akan mempercepat. Insya Allah syafaatul uzma akan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqul kuffaru fiha, kemudian neraka habis kecuali kufar fiha, orang kafir yang ada di neraka itu tinggal dia saja. Umat Islam, umat Muhammad semuanya dikeluarkan dari neraka dan menuju surga. Mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bersyahadat, siapa yang mengikrarkan Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah, dia akan mendapatkan syafaatul uzma. Fa'inda dzalika yaqulu ya laitana kunna muslimina fa'ukhrijna kama ukhriju. Kemudian apa yang dikatakan oleh para kafir yang masih di neraka itu? Ya laitana kunna muslimin, kalau begitu dulu seharusnya saya itu jadi orang Islam. Nah, sekarang saya tetap di sini loh. Saya nggak iman pada Allah, nggak mengimani Rasulullah. Ya saya di sini.
tahu gitu. Nah, ini orang Jawa ya, orang Jawa Timur Surabaya ini. Tahu gitu. Ya, kalau tahu begitu, saya itu masuk Islam. Fa akhrijna kama ukhriju, sehingga saya itu bisa dikeluarkan seperti mereka yang dikeluarkan. Karena itulah dalam memilih agama, kemarin saya mengislamkan hari apa itu, Selasa ya, kalau nggak Selasa atau Kamis ya, nggak lupa. Ada teman yang di sini yang dapat hidayah. Memilih agama itu 3, 4. 1, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama itu harus sempurna. Kemudian waraditu, dan Allah meridhoi agama itu lakum Islam. Yang ketiga, harus ada ikrar, sebaik-baik agama adalah agama kita. Indallahil Islam, inna dina indal Islam. 4. Dan yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah wa may yabghul Islam madina fala yuqbala minhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau debat ini ada 4 pandangan mendasar membicarakan tentang kebenaran agama kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas, inilah makna cerita dari turunnya surat Al-Hijr ayat 2. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan syafaat tapi tidak bisa. Kiranya mereka di dunia itu dulu menginginkan untuk bisa masuk Islam, gitu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang hadis ke-13. Al-hadisut tsalits asar, hadis yang ke-13, an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallatan fara'a unasun yuksiruna kalam. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk di mana? Musallatan, di dalam musallanya Rasulullah. Karena antara rumah dengan Rasulullah itu sama, ya musallanya, ya rumahnya, kemudian ada mimbarnya. Antara akhirnya rumah yang dijadikan pemakaman beliau dan mimbarnya itulah Raudhah. Ya Bapak sekalian, insya Allah sudah ke Raudhah. Itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, dalam posisi seperti itu ada sahabatnya itu wara'a unasun yaksirul kalam, guyon. Nah, ini di dalam masjid kok guyon. Nah, Rasulullah langsung mengingatkan, ya kalau di dalam masjid jangan guyon. Masjid itu hanya sholat, zikir, iktikaf, wukuf. Kalau mau guyon lebih baik di seraminya kalau bicara di dalam masjid. Khususnya juga saya ingatkan kepada teman-teman yang suluk, kalau sudah masjid tidak usah bicara antar teman. Kalau mau bicara nanti keluar, yang ganggu pada yang lagi suluk, yang lagi zikir. Faqala amma innakum la atharun dzikra hadhimil ladzati saghallakum amma ara. Kemudian Rasulullah bersabda, ingatlah bahwa kalian jikalau kamu memperbanyak mengingat dari memutus kelezatan, pastilah tersibuk kalian itu untuk apa? Untuk menghentikan ngobrol itu. Dan saya tidak ingin melihat lagi seperti ini. Dzikra hadimi, saya ingin tidak lagi ada yang ngobrol di dalam masjid, di dalam mushola saya ini. Ya, kemudian fa'aktiru dzikra hadil ladzat, perbanyaklah Anda mengingat hadil ladzat, pemutus kelezatan. Apa? Yaknil maut, yaitu mati. Jadi ini hadis menerangkan sebaik-baik manusia itu adalah mati, karena sedekat-dekatnya masalah adalah kematian. Ya. Kemudian
Beliau mengatakan fa'aktu dzikrahum haladzat ya'nil maut fa innahu lam ya'ti 'ala kubul yaum, karena sesungguhnya tidaklah seorang mendatangi suatu kubur suatu hari illa wa taqallamu bi sitti kalimati fataqulu, kalau orang sudah masuk liang lahat akan mengatakan 7 saja. Anna ba'isul ghurbah wa anna baitul wahdah. Saya adalah orang yang terasing dan saya adalah orang yang sendiri. Memang ada yang mau menemani kita, anak, cucu, istri, suami, enggak lah. Mereka juga enggak mau dikubur bareng. Sehidup semati itu cerita saja. Enggak ada. Kita akan sendiri. Kita terasing di sini sendiri. Wa anna baitul waqsah wa anna baitul zulmah. Saya kesepian, rumah ini kesepian karena sendiri. Dan saya adalah rumah kegelapan karena memang dikubur gelap gulita. Wa anna baitut turab taqwar bainut turab wa anna baitut tur, dan saya adalah rumah saya itu tanah yang memang dikubur tanah, dan saya adalah dipenuhi cacing kalau sudah di alam barzakh, di alam kubur. Nah, seperti itu ceritanya pasti akan terjadi. Nah, ini ada 2 pembeda sahabat dan para salikin. Fa idza tufina abdul mukmin qala lahu qabru marhaban wa ahlan wa sahlan. Yang kalau yang hadir yang dimakamkan itu adalah ahlul mukmin, maka kuburan itu akan mengatakan ahlan, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Ya, amma innaka kuntala uhibba may yamshi ala dhahri ilai. Tahukah sesungguhnya dirimu sungguh yang paling aku sukai. Aku cepat akan menerima kamu dan kamu berdiri di punggung saya ini, katanya punggungnya kuburan. Wa idza aulatal yaum fasirta ilayya, maka jika dengan demikian yang akan mengurus dirimu sekarang saya di kuburan itu, dan kamu akan menjadi bagian dari tempat istana yang ada di alam barzakh. Fasatara sana'aka bika, dan saya akan perlihatkan kamu apa yang diperlihatkan orang mukmin yang di alam barzakh. Beliau akan melihat fayu wassa'alahul qabru madda basarihi wa yuftahu lahul babul jannah. Kemudian dibukakan oleh kuburan itu apa? Kamu orang beriman, kamu akan memandang sepanjang masa, sepanjang mata memandang, dan kamu akan dibukakan pintu surga bagi orang mukmin. Nah, tapi faida tufina abdul kafir qala lahu qabru la marhaban la wa ahlan wala sahlan. Kalau yang masuk itu orang kafir yang banyak dosanya, tidak, kamu orang-orang yang tidak saya sukai. Amma innaka kunta an la abghadha yamshi ala dhahri ilaika, dan kamu adalah orang yang saya benci. Apa yang terjadi? Fa idza ulatal yaum wasita ilayya, maka jika dengan demikian saya akan mengurusmu hari ini dan kami telah menjadi berada di tempat saya ini. Fasataro sona'ibika, dan kamu akan melihat perbuatan kamu apa. Fayatimul qabru alaihi hatta tahtalifa akhli. Kuburannya menghimpit, kuburannya menjepit, kuburannya terus melakukan menghimpit hingga saling perselisih, tulang rusuknya itu remuk, redam, dan begitu terus sampai mahsyar, sampai siratal mustaqim. Semua akan dilakukan siksa kubur hatta tahtalifu adla'ahu, hingga tulang rusuknya itu hancur lebur. Jadi ini 2 perbedaan. Kalau yang mukmin, yang ahlul ibadah, ahlul zikir, dibukakan surga dan diberi pelayanan yang paling indah di alam barzakh. Begitu juga sebaliknya. Tetapi sebaliknya, kalau yang kafir dihajar terus, diremuk terus, munkar nakir terus, siksa kubur. Nah, karena itu qala fa'absar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asbi'i fa'adkhalu ba'daha bi ba'din
maka beliau berkata, beri isyarat dengan jemari ke beliau, maka memasukkan jari jemari itu di dalam kedua tangannya. Jadi begitu. Ini biasanya Rasulullah kalau sudah lagi tegang itu begini, tangannya, jari-jarinya dikumpulkan, ini berarti lagi tegang. Karena melihat umatnya kok guyon saja, umatnya kok nggak mau zikir, umatnya nggak mau sholat malam, umatnya nggak mau suluk. Rasulullah itu tangannya begini sambil, ini kok lupa ya, manusia itu kok lupa ya, ini mau mati, kamu itu kalau sudah mati itu nggak ada yang tahu kapan, ini kok masih guyon terus loh, kok nggak mau ngingat akhirat loh. Itu kira-kira itu tangannya digegapkan seperti itu. Tsumma qala fayuqayyidullah sab'ina tasnina tanina. Maka padahal di situ nanti di kuburan itu, begitu dikubur orangnya kafir, orangnya tidak ahli ibadah, datanglah 70 ular. Lau anna wahidan minha nafahu fil ardi, maka ular itu menghembuskan nafasnya di permukaan bumi. Wa ma anabta syai'an ma baqiyatan dunya. Ularnya yang di neraka, yang di alam di alam barzah itu, kalau lagi menghembuskan, maka tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, saking panasnya. Itu disemburkan kepada orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang mursal, orang yang tidak mau sholat malam, tidak mau sholat, tidak zikir, tidak zakat, tidak suluk, hidupnya penuh dengan kebahagiaan tapi tidak pernah mendekatkan diri pada Allah. Fayan hasuhu wa yuhzihu hatta yabda bihi ilahil hisab. Dan orang ini harus digigit terus, disembur terus, mengkoyak-koyakkan orang ahli kafir, orang yang tidak ahli ibadah tadi, sampai menuju hisab, ila yaumil hisab. Maka dengan demikian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa au hufratun min hufratin niran. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu hanya berupa taman-taman serpihan taman surga, atau hanyalah berupa satu lubang dari lubang-lubang neraka. Semoga kita dijauhkan dari siksaan kubur dan kita dilapangkan kubur, sehingga kita betul-betul masuk dalam liang kubur itu menjadi al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.